Saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang saya pakai untuk membuat media pembelajaran. Yang pertama ada aplikasi Airset, tampilannya seperti ini. Dan saya menggunakan link Quizzes dari Google Chrome. Tampilannya akan seperti ini. Dan saya menggunakan VPS Office untuk membuat salin dia yang berisi materinya. Saya unduh di Google Drive nanti. Kemudian kita buka aplikasi Airset terlebih dahulu. Setelah login dengan email, tampilannya akan seperti ini. Kita klik Create Website. Akan muncul beberapa tema menarik seperti ini. Kita bisa memilihnya secara gratis, dan saya akan memilih tema yang ini. Tampilan dalamnya akan seperti ini. Kita bisa ngeditnya dan klik use. Pertama klik judulnya. Saya menulis judul teks prosedur. Di bawahnya website address adalah alamat linknya menyesuaikan dengan judul. Setelah itu kita klik next. Dan tampilan seperti ini kita bisa mengkreasikannya. Kita klik judul di sini teks prosedur, dan saya akan membuat kata-kata yang menarik, yaitu melestarikan budaya membaca sebelum bertindak. Saya akan mengganti di sini materi, akan saya tautkan dengan salin dia dari Google Drive, dan di sini latihan akan saya tautkan dengan link Quizzes. Kemudian di sini saya akan ganti dengan video pembuatan media pembelajaran. Di bawahnya akan saya ganti dengan buka video, nanti akan saya tautkan link video ini di dalamnya. Lalu ini bisa kita edit dengan tulisan apapun sesuai dengan keinginan. Saya akan menulis konsep pembahasan di sini. Seperti itu. Kita bisa mengganti background gambarnya. Saya memilih yang ini. Sebelum itu kita geser transparansinya agar kelihatan. Nah, seperti itu jadinya. Saya menggunakan sampul buku kelas 7 SMP, buku bahasa Indonesia. Di sini bisa kita hilangkan tulisan-tulisan yang tidak penting agar tidak kebanyakan tulisan, supaya tidak membosankan juga. Kita ganti, kita bisa edit warnanya agar lebih menarik. Di sini font size untuk mengatur ukuran tulisan dengan cara kita geser-geser saja. Lalu colors, warna tulisannya berbagai macam di sini tersedia. Transparansi untuk menghilangkan tulisannya. Dan ini untuk tata letak tulisannya, kita bisa pilih. Lalu kita juga bisa mengedit yang bagian bawahnya. Kotaknya bisa kita pilih warnanya di colors, teksnya juga di text colors. Fontnya bisa kita pilih ukurannya sama seperti tadi. Jadinya akan seperti ini yang saya telah edit. Tampilannya menarik kan? Saya menulis bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 sebagai identitas materinya. Kita save. Setelah itu kita tautkan salin dianya ke Google Drive. Kita upload dulu di sini. Kita aktifkan berbagi linknya. Lalu kita salin linknya. Kita tempel di sini. Di blok dulu materinya, lalu kita klik tautan. Kita tempel di sini. Di Airset ya tadi. Nanti otomatis akan terhubung ke salin dianya. Begitu pula dengan latihan, nanti akan saya seperti itu. Sebelumnya kita buat soal di Quizzes dulu. Kita masuk, tampilannya seperti ini, kita klik buat. Klik judulnya teks prosedur, lalu kita pilih subjeknya bahasa Indonesia, tapi karena tidak ada, saya akan memilih lainnya. Selanjutnya kita bisa pilih jenis-jenis soalnya. Saya memilih pilihan ganda dan kotak centang. Tampilan dalam link seperti ini ya. Ada juga aplikasinya, bisa kita download dari Play Store. Di sini kita bisa menulis pertanyaannya. Dan ini pertanyaan yang telah saya tulis seperti ini. Pilihan jawabannya saya bikin 4. Jika ingin 2 bisa, minimal 2. Kita bisa klik tong sampahnya untuk menghapus pilihan, dan untuk menambah pilihan kita bisa klik yang ini. Setelah itu kita pilih jawaban yang benar, lalu kita pilih waktu mengerjakannya. Saya akan memilih 10 detik. Setelah selesai semua kita simpan. Nah, sudah jadi. Saya akan membuat pertanyaan baru lagi dengan cara klik pertanyaan baru dan pilih jenis soal. Di sini saya akan membuat soal menggunakan gambar dengan klik media dan pilih gambarnya di galeri foto kita. Sambil menunggu kita klik soalnya yang termasuk
langkah-langkah dalam membuat mozaik. Seperti gambar di atas. Kenapa saya klik gambar di atas? Karena gambarnya akan muncul di atas soal. Dan kita klik jawabannya di sini. Saya membuat 4 pilihan jawaban lagi. Saya memilih waktunya 10 detik. Kita simpan, jangan lupa memilih jawaban yang benar dulu. Setelah itu kita simpan. Dan saya membuat 5 soal. Kita cek. Sesudah itu klik kembali. Dan kita pilih bahasanya. Bahasa Indonesia tentunya. Ya, untuk usia 12 tahun karena ini SMP kelas 7. Dan kita pilih publik, terlihat oleh semua orang. Kita pilih sampulnya. Di galeri. Yap, saya memilih ini bahasa Indonesia. Setelah itu kita simpan. Dan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita salin link soalnya. Nah, untuk menyalin linknya, kita klik mulai kuis langsung, lalu pilih klasik, lalu klik lanjutkan. Linknya nanti akan kita tautkan di akhir site. Kita klik atau bagikan melalui, lalu kita salin linknya. Itu linknya. Klik salin link, kita kembali ke akhir site, lalu kita tempelkan di sini. Kita save, lalu klik save yang atas. Setelah itu kita coba di klik tombol visit itu, langsung terhubung ke browse atau bisa juga melalui Google Chrome. Nah, kita buka materinya seperti ini tampilannya ya. Klik materinya berupa salin dia yang tadi saya unduh di Google Drive, supaya bisa diunduh juga oleh siswa dengan mengklik tombol panah itu. Klik latihan, terhubung langsung ke Quizizz setelah tadi kita menyalin linknya. Nah, di sini kalian bisa mengisi nama kalian, lalu klik mulai. Kalian tidak bisa memulai sebelum pengajar memulainya. Begitupun sebaliknya, pengajar butuh 2 partisipan untuk memulai Quizizz ini. Sebagai pengajar, kita harus memulai kuis terlebih dahulu agar para siswa bisa mengerjakannya. Kita klik yang kuis akan kita mulai, lalu klik mulai kuis langsung, pilih klasik, dan klik lanjutkan. Klik mulai. Sebagai pengajar, kita tidak bisa memulainya sebelum ada partisipan yang bergabung, minimal 2 orang ya. Begitupun sebaliknya. Nah, ini menunggu setidaknya 1 partisipan. Di sini akan tampil nama-nama partisipannya secara berurut dari yang skornya tertinggi hingga yang terendah. Dan sepertinya tampilan partisipan saat menunggu pengajar untuk memulai kuisnya. Setelah ada beberapa partisipan, tampilannya akan seperti ini secara berurut sesuai skornya. Dan hasilnya bisa di-download dalam bentuk Excel ya. Kemudian kalau sudah waktunya habis, kita klik end. Kuis pun akan berakhir. Setelah itu, untuk membagikan link media pembelajaran ini, kita salin linknya dari sini. Misalnya kita ingin membagikan link ini melalui Google Classroom. Kita pilih pelajarannya, lalu kita tempelkan linknya di sini. Bagikan melalui kelas ya. Setelah saya membuat media pembelajaran berbasis Pranala, sekarang saya akan mengubah Pranala itu menjadi sebuah aplikasi. Dengan cara kita mendownload aplikasi web to APK seperti ini di Play Store atau store lainnya secara gratis. Kita buka. Sebelum itu kita harus membuat akun dulu dengan email yang aktif. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita membuat nama aplikasi yang akan kita pakai. Saya membuat namanya TextPost. Kepanjangan dari teks prosedur sesuai dengan materi yang akan saya pakai. Nah, di sini kita tempelkan web atau Pranala yang dipakai kemarin. Lalu di sini adalah app icon, itu icon aplikasi. Kita pilih di file berupa gambar yang berformat PNG. Harus PNG, karena selain PNG tidak akan bisa. Saya memilih yang ini. Lalu splash icon. Ini adalah tampilan di layar utama saat kita membuka aplikasinya. Saya memilih yang ini, formatnya harus PNG. Lalu kita klik next dan submit. Kita tunggu. Setelah itu klik preview.
Lalu kita download aplikasinya. Download, izinkan. Ini sudah ada pemberitahuan email. Satu tugas diunduh, kita lihat di manager file. Apakah sudah tersedia filenya? Nah, sudah. Ini kita install ya di sini. Sedang memasang dan aplikasi terpasang, kita buka. Nah, tampilannya kan seperti ini. Sama seperti di web, hanya tulisannya lebih besar. Kita klik materinya pun akan terhubung ke tautan salin dianya seperti ini. Lalu kembali dan kita klik latihan, langsung terhubung ke quizzes. Kode game tidak valid. Kita ganti, masukkan kode gamenya di sini. Kita lihat di link quizesnya, kode gamenya 534413. 534413. Masuk sebuah game. Nah, ini masukkan nama di sini, lalu klik mulai. Seperti itu. Untuk dapat membagikan aplikasinya, kita bisa dengan cara menekan aplikasinya, lalu kita kirim ke WhatsApp misalnya. Nah, nanti akan dalam bentuk file aplikasi seperti ini. Setelah itu, kita juga bisa mengubahnya menjadi link melalui Google Drive. Kirim ke Drive. Lalu kita klik simpan. Ini sudah ada di sini. Berbagi link aktif. Lalu kita salin link dan kita bisa menyalinnya juga di WhatsApp. Kita juga bisa mengubahnya dengan Bitly. Salin link, lalu kita ke Bitly. Nah, ini kita tempel di sini, kita tempel seperti ini dan kita ubah namanya sesuai dengan kita. Lalu setelah itu kita save dan kita salin link. Jadi salin teks link, kita bagikan di WhatsApp. Akan seperti ini. Kita bisa membuat kata-katanya untuk menarik minat siswa. Untuk menginstal, kita bisa klik filenya dan kita klik install. Lalu yang dari link, kita bisa klik linknya dan klik download. Lalu unduh. Seperti itu. Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aplikasi ini belum bisa di-download di Play Store karena harus berbayar. Mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih. Mohon dimaafkan ya. Selamat mencoba.